Sahabat Abu Dzar tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, di mana tempat ibadah atau masjid yang pertama kali diletakkan di muka bumi ini?" Sampai tengah malam belum dapat jawabannya. Jawaban untuk pertanyaan Syekh Sya'rawi, kemana jatuhnya air bekas dimandikannya jasad Rasulullah. Bakkah ghairu Makkah. Bakkah itu bukan Makkah. Ya, perhatikan. Ada Bakkah, ada Makkah. Apa bedanya? Makkah satu akar kata antara Makkah dengan Mak. Makkah al-fasilu ad-dur'a. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segenap santri Al-Munawwariyah rahimakumullah, saat ini kita masuk kepada pembahasan ayat baru Ali Imran 96. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Inna awwala baitin, sesungguhnya Baitullah yang pertama, rumah ibadah yang pertama, begitu. Rumah ibadah yang pertama, wudi'a, yang diletakkan apa bait, linnasi, bagi umat manusia, lalladzi, sungguh yang ada, itu sama maknain, bibakkata, di Bakkah, mubarakan, yang diberkahi, wahudan, dan menjadi hidayah, lil alamina, bagi seluruh alam semesta. Kita maknain Bakkah di sini bukan Makkah, tapi Bakkah. Wa ma dumna takallamna an Ibrahim alaihi salam. Wa ma dumna, dan selama kita takallamna, berbicara siapa kita, an Ibrahim, tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, fala budda, maka tentu saja tidak boleh tidak, ayyatakallama, akan membicarakan Al-Qur'anu, apa Al-Qur'an, an bina'il Ka'bati, tentang pembangunan Ka'bah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. An Abi Dzar, dari sahabat Abi Dzar radhiyallahu an. Qala, berkata siapa sahabat Abu Dzar, Sa'altu Rasulullah, Sa'altu, telah bertanya siapa aku, kata Abu Dzar, Rasulullah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertanya apa? An awwali masjidin,
tentang masjid yang pertama, wudi'a, yang diletakkan apa masjid, fil ardi, di muka bumi. Sahabat Abu Dzar tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, di mana tempat ibadah atau masjid yang pertama kali diletakkan di muka bumi ini?" Qala, menjawab siapa Rasulullah, Al-Masjidul Haramu. Masjid yang pertama kali diletakkan adalah Masjidil Haram. Kultu, aku bertanya lagi, katanya sahabat Abu Dzar, summa ayyu, kemudian masjid apa lagi ya Rasulullah? Qala, menjawab siapa Rasulullah, Al-Masjidul Aqsa. Masjid selanjutnya adalah Masjid Aqsa. Kultu, aku bertanya lagi, katanya sahabat Abu Dzar, kan bainahuma, berapa jauh jarak selisih waktu antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa? Qala, Rasulullah menjawab, arba'una aman. Jaraknya sekitar 40 tahun. Summal ardu, kemudian bumi itu, laka bagi kamu, masjidun, ialah masjid. Artinya boleh dijadikan tempat untuk beribadah, untuk bersujud kepada Allah. Di mana saja waktunya sholat datang, maka di sana juga kamu boleh untuk mendirikan sholat. Tentu kecuali di tempat-tempat yang tidak boleh. Adanya ada di WC, kalian sholat, kamar mandi sholat, ya enggak. Seluruh hamparan bumi, selagi kita meyakini tidak ada najis atau tidak ada kotoran, maka di sana kita boleh untuk mendirikan sholat. Fahaisuma adrakatka sholatu fasolli. Fahaisuma, dan kapan saja, adrokat, yang mendatangi kepada kamu, as-sholatu, apa waktu sholat, fasolli, maka sholatlah kamu. Wudi'a linnasi. Apa yang dimaksud dengan wudi'a linnas? Kita memahaminya dalam terjemahan kita, dari tadi saya menerjemahkan meletakkan. Bagaimana maksudnya itu? Yakni, artinya, alladzi banahu laisan nasu. Alladzi, yang, bana, membangun, hu, pada bait itu, laisan nas, bukan manusia. Jadi yang membangun Baitullah pertama itu bukan manusia. Wa hudal lil alamin, dan menjadi hidayah, petunjuk lil alamina, bagi alam semesta. Wal malaikatu, dan adapun para malaikat, minal alamina, termasuk dalam cakupan al-alamin. Al-alamin itu sebagaimana yang sering kita sampaikan, kullu ma siwallah, selain Allah itu semuanya masuk cakupan al-alamin. Bumi seisinya, langit seisinya, binatang, pohon, dan semua selain Allah masuk cakupan al-alamun. Falaisatil malaikatu, maka bukanlah para malaikat, humul ladzina, di mana mereka itu malaikat, banu, yang membangun, siapa malaikat, hu, pada bait. Jadi bukan malaikat yang membangun Baitullah itu. Fallahu, maka adapun Allah Ta'ala, maha luhur, siapa Allah, huwallazi, dialah Allah yang
wadoa, meletakkan siapa Allah, hu pada bait. Walladhi wudi'a huwal makan. Jazakallah khair. Dan adapun yang diletakkan itu, huwa adapun yang diletakkan, al-makanu, ialah al-makan. Saya sebut istilah al-makan di sini. Ada al-makan, ada al-makin. Nah itu. Sini dikatakan, yang diletakkan oleh Allah itu al-makan. Yakni, artinya, yang dimaksud dengan al-makan itu apa? At-tulu wal-ardu. At-tulu itu maksudnya panjang, wal-ardu dan lebar. Wahia al-qawaid. Dan yang dimaksud dengan at-tulu wal-ardu di sini adalah al-qawaid, yakni pondasi atau dasar. Makna qawaid di sini pondasi atau dasar. Ammal bina'u wal irtifa'u. Adapun bangunan wal irtifa dan ketinggian, seperti musola ini, ada bangunannya dan ada ketinggian. Nah, adapun bangunan dan ketinggian bangunan itu, sini dikatakan wahwal bu'du tsalis. Itu merupakan al-bu'du tsalis, dimensi ketiga. Wahwa, dan adapun al-bu'du tsalis di sini al-makinu. Itulah yang disebut dengan al-makin atau bangunan yang kokoh. Jadi ada al-makan, ada al-makin. Yang diletakkan, yang dimaksud dengan wudi alinnas itu al-makan. Ada juga al-makin. Kalau al-makin di sini dikatakan adalah bangunan dan ketinggiannya itu disebut al-makin. Jadi lihat, kalau kita gambarkan musola ini, al-makan itu adalah di sini dikatakan at-tulu wal ard, panjang dan lebarnya, masafah. Sementara al-makin itu bangunan dan tingginya. Saya pernah bercerita di sini tentang penentuan masjid-masjid. Suatu ketika ada perkumpulan para masyayikh yang ahli syariat, ahli tasawuf, ahli hakikat, semuanya kumpul di satu pertemuan majelis. Yang memimpin majelis pada waktu itu adalah seorang yang al-alimul allamah. Sang syekh yang memimpin majelis ini, dia mengutarakan semua permasalahan-permasalahan agama dengan fasihnya dan lancar. Semua pertanyaan yang ditanyakan dalam majelis itu, dia bisa menjawabnya dengan baik. Ketika hampir waktu akan selesai, si pemimpin majelis, si syekh ini melihat Syekh Asy'arawi yang ada di kumpulan para masyayikh dan gak bertanya. Lantas ditawarin oleh syekh ini, si pemimpin majelis, wahai Syekh Asy'arawi, mungkin ada pertanyaan? Karena ditawarin bertanya, beliau bertanya, pertanyaannya begini, wahai Syekh, katanya Syekh Asy'arawi kepada pemimpin majelis, saya mau tanya, kemana jatuhnya tetesan air yang dipakai untuk memandikan jenazah Rasulullah? Kita tahu kalau mayat itu dimandikan, airnya itu jatuhnya ke bumi. Nah, apakah air yang dipakai untuk memandikan jasad mulia Rasulullah juga masuk ke bumi? Kemana jatuhnya? Karena ini pertanyaan hakikat, pertanyaan yang tidak bisa sekedar dijawab oleh kemampuan syariat. Si pemimpin majelis ini bilang begini, baik, pertanyaannya bagus, tapi karena waktunya sudah hampir habis, kita akan lanjutkan pertemuan majelis ini besok dan akan saya jawab apa yang menjadi pertanyaan panjenengan, wahai Syekh Asy'arawi. Singkat cerita, saat di rumahnya, si Syekh yang memimpin majelis ini membuka semua kitab-kitab yang ada di perpustakaannya. Dicari untuk bisa menemukan jawaban
dari pertanyaan Syekh Sya'rawi ini. Habis dari majelis, kecuali sholat dan makan, dia terus ada di meja mencari. Sampai tengah malam, belum dapat jawabannya. Jawaban untuk pertanyaan Syekh Sya'rawi, kemana jatuhnya air bekas dimandikannya jasad Rasulullah. Karena terus mencari, tapi tidak bisa menemukan jawaban. Lantas, si imam majelis ini kelelahan dan tertidur di atas tumpukan kitab-kitabnya. Saat tertidur, imam majelis ini kemudian bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Karena dia tidur dalam pencarian satu masalah yang belum dia temukan, maka di dalam mimpinya ketika dia bertemu dengan Rasulullah, dijadikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kemanakah jatuhnya air bekas dimandikannya jasad mulia panjenengan? Nah, ketika Rasulullah ditanya seperti itu, Rasulullah kemudian menunjuk kepada seseorang yang berada di sebelahnya Rasulullah. Orang itu membawa lentera. Tanya ke dia, kata Rasulullah, sambil menunjuk orang yang membawa lentera. Seketika itu, si imam majelis ini bertanya kepada orang yang membawa lentera, karena disuruh oleh Rasulullah. Dan si pembawa lentera itu jawab, air yang dipakai untuk membasuh jasad Rasulullah yang mulia tidak turun ke bumi, tapi menguap ke langit. Air itu menguap ke langit. Dan dari langit, kemudian air itu turun lagi ke seantero bumi. Di seluruh bumi. Dan di setiap tetes jatuhnya air itu, maka di sanalah masjid akan dibangun. Jadi seluruh masjid yang ada itu adalah tempat jatuhnya setiap tetes dari air bekas dimandikannya jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Mendengar jawaban itu, si imam majelis ini tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Terbangun dengan penuh kebahagiaan. Alhamdulillah sudah punya jawaban. Wah, gak ada di kitab-kitab. Keesokan harinya, saat di majelis lagi, dengan PD-nya dia masuk ke ruang majelis. Karena sudah mempunyai jawaban yang mungkin tidak semua orang tahu. Bahkan tidak ada yang tahu. Karena dia langsung dikasih tahu di dalam mimpinya melalui orang yang disuruh oleh Rasulullah. Maka ketika di dalam majelis, dia meneruskan bahasan tentang ilmu-ilmu agama dan syariat. Di penghujung waktu saat majelis hampir selesai, karena nggak tanya lagi Syekh Sya'rawi, imam majelis ini bilang, wahai Syekh Sya'rawi, kamu masih mau jawaban dari pertanyaan kamu yang kemarin? Katanya Imam Sya'rawi begini, air bekas dimandikannya jasad Rasulullah itu nggak jatuh ke tanah kan, tapi menguap ke langit. Lu kok tahu? Terus setelah itu nanti pertetes air itu di sana dibangun masjid kan? Lu kok tahu? Heran sama masjid. Katanya si Syekh Sya'rawi, ya saya tahu. Karena yang kamu tanyakan, yang bawa lentera itu adalah saya. Makin kaget imam majelisnya. Ternyata dia bertanya ke Imam Sya'rawi, disuruh oleh Rasulullah saat di dalam mimpi, dan nyambung kepada Syekh Sya'rawi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kisah hakikat terkenal di kalangan ulama-ulama tasawuf. Pun. Jadi di sini bedanya antara al-makan dengan al-makin. Untuk bangunan dan ketinggian, fakot takunu, maka bisa jadi banat telah membangun hu pada al-makin, al-malaikatu siapa para malaikat, au ghairuhum atau selain malaikat, minal basyari dari kalangan umat manusia. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Wa idh yarfa'u, dan ingatlah ketika yarfa'u mengangkat Ibrahimu, siapa Nabi Ibrahim, mengangkat apa? Al-qawaida, pada pondasi atau dasar, minal baiti, dari Baitullah, wa Ismail, dan juga Ismail. Jadi yang mengangkat dasar atau pondasi bangunan itu Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Fakana, maka ada Ibrahimu, siapa Nabi Ibrahim alaihi salam, mimman, termasuk orang, aujada, yang mengadakan atau menjadikan ada, atau bisa kita maknai yang membangun, al-makina, pada bangunan Baitullah itu, bi'an banal baita, dengan membangun siapa Ibrahim al-baita, pada Baitullah, ba'da intimasi ma'alimi, setelah hilangnya ma'alimihi, jejak-jejak atau tanda-tanda Baitullah, baik karena ada banjir atau karena hal yang lain. Sebelum ada bangunan ibadah, yang pertama kali ditentukan atau diletakkan bangunan ibadah itu adalah Bakkah ini. Jadi sebelum ada yang lainnya, sudah ada Ka'bah ini. Fa'amalu Ibrahim, maka adapun pekerjaan Ibrahim alaihi salam, huwa, adapun pekerjaan yang dilakukan oleh Ibrahim, ijadul makin, ialah membangun al-makin, bangunan, la al-makan, bukan yang menentukan, al-makan, lokasi atau tempatnya itu. Jadi Ibrahim datang bukan untuk menentukan di mana lokasi Ka'bah, bukan. Kalau lokasi dan areanya itu sudah ada, itu Allah yang menentukan di sana. Ibrahim datang cuman membangun fisiknya. Tapi untuk lokasi Baitullahnya itu adalah Allah. Wadalilu, dan adapun hujah yang menyatakan bahwa Ibrahim bukan yang menentukan lokasi Baitullah itu, hujahnya huwa qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Ta'ala, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana, wahai Tuhan kami, inni, sesungguhnya aku, askantu, telah menempatkan siapa aku, min dzurriyyati, dari sebagian keluargaku, menempatkan biwadin, di satu lembah, ghairi dzi zar'in, yang tidak ada tanamannya, lembah yang tandus gitu, ghairi dzi zar'in, inda baitikal muharram, saya letakkan sebagian dari keluargaku di satu lembah yang gersang yang ada di dekat Baitullah Al-Muharram yang dimuliakan. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim ketika pertama kali datang ke Mekah, kemudian meletakkan, siapa yang ditaruh di Mekah? Siti Hajar dan Ismail masih bayi. Ketika ditaruh, Nabi Ibrahim sudah menentukan bahwa sudah ada Baitullah kala itu. Makanya ayat ini menunjukkan inda baitikal muharram,
yang lokasinya itu berada di dekat Baitullah yang mulia itu. Fasa'ata iskani Ibrahim alaihi salam, fasa'ata, maka di saat, saya maknain seperti itu, iskani Ibrahim alaihissalam, di saat menempatkannya Ibrahim alaihissalam lidurriyatihi, pada sebagian keluarganya Ibrahim, kana hunaka, karena ada hunaka di sana, baitun, Baitullah. Jadi sudah ada Baitullah. Ketika pertama kali Ibrahim meletakkan keluarganya, menempatkan keluarganya di sana, di Mekah itu sudah ada Baitullahnya. Wa anna qaulahu, dan bahwasanya pernyataan Nabi Ibrahim yang diabadikan di dalam Al-Quran, inda baitikal muharram, yakni kalimat inda baitikal muharram, yuridu makanal bait, bermaksud dari Baitul Muharram di sini adalah makanul bait, lokasi atau tempatnya Baitullah itu sendiri. Wakanu, dan ada siapa orang-orang qabla dzalika, sebelum itu, yatawajjahuna, menghadap siapa orang-orang, ila makanil baiti, ke arah Baitullah, ke lokasi di mana Baitullah itu ada, fi sholatihim, di waktu mereka melaksanakan sholat. Lihat, Nabi Ibrahim sebagai nabi tentu ada perintah sholat juga, dan Nabi Ibrahim sudah tahu kalau lokasinya Baitullah itu di arah Mekah. Makanya umatnya Nabi Ibrahim dan umat-umat agama lain sebelum adanya Rasulullah, mereka juga sholat dan mengarah ke Baitullah. Ini, idlam yakun hunaka irtifaun, karena lam yakun, belum ada pada waktu itu, hunaka, di lokasi bait, di lokasi makanul bait ini, irtifaun, apa, ketinggian, maksudnya masih belum ada bangunannya. Wa nahnu, dan adapun kita, hina nusalli fid dauri tsalis lil haram, kita hina nusalli, ketika sholat siapa kita, fid dauri tsalis lil haram, di lantai ketiga, lil haram, di Masjidil Haram. Kalau kita sholat di Masjidil Haram di lantai 3 begitu, la yakunu amamana, tidaklah ada di depan kita baitun, apa, Baitullah. Jadi nggak nampak, Ka'bahnya itu nggak nampak. Bal hawa, tapi yang ada yang nampak cuman udara, nggak ada Ka'bahnya. Kalau kita sholat di lantai 3 Masjidil Haram. Tapi termasuk di sana itu adalah bait. Karena yang namanya makan itu adalah tul wal ard. Ini. Lalladhi, alam li taukid. Di dalam kalimat lalladhi, lamnya di sini adalah lamut taukid sebagai bentuk penegasan. Lalladhi bi Bakkata, Bakkah ghairu Makkah. Bakkah itu bukan Makkah. Ya, perhatikan. Ada Bakkah, ada Makkah. Apa bedanya? Di sini ada kalimat bakkal makanu. Ai izdahama al makan. Izdahama itu ramai. Bakkal makan, tempat itu ramai. Izdahama. Bakkal musolla. Musolla ini ramai, banyak santri. Banyak santri ngaji. Bakka al musolla. Itu. Ai, artinya, anna bakkata, sesungguhnya Bakkah itu, hiya makanul izdiham. Bakkah itu maksudnya tempat yang ramai. Ai, artinya juga, annal maksuda bi Bakkah, bahwasanya
Yang dimaksud dengan Bakkah di dalam ayat ini, huwa, adapun yang dimaksud dengan Bakkah, maudhi'ul masjidil harami, ialah lokasi bangunannya masjid. Bukan masjid, lokasinya itu disebut dengan Bakkah. Sejak dari dahulu kala, bahkan sebelum Islam itu dibawa oleh Rasulullah, sebelum Islam itu datang, umat manusia banyak yang datang ke Ka'bah ini. Mereka juga melakukan talbiyah. Mereka juga, kalau boleh kita katakan, berhaji juga. Jadi datang berbondong-bondong. Haji untuk mendatangi Baitullah sudah ada jauh sebelum Islam datang juga. Itu Bakkah. Taqulul Arab, orang-orang Arab biasa mengatakan, Makkal fasilu ad-dar'a. Makkah itu maksudnya menghisap atau nyonyok. Makkal fasilu, menghisap. Al-fasilu, apa anak onta, ad-dar'a, pada susu induknya. Kalau bahasa kita, mengemak, emak itu terambil dari bahasa Arab. Cemak-cemakan lah. Artinya anak yang selalu pengen lengket dengan ibunya. Gitu, Boten. Kalau bahasa Jawanya itu apa? Bomboan. Nah, kalau Madura, emak, itu terambil dari bahasa Arab. Jawa juga ada yang bilang emak. Makkah, satu akar kata antara Makkah dengan mak. Makkah al-fasilu ad-dar'a. Itu untuk menunjukkan sulitnya lepas si anak dari ibunya. Bomboan. Jadi mak itu adalah suaranya onta, anak onta yang mak kecemaan. Artinya selalu nyusu ke induknya. Kalau Jawa, karena di Jawa nggak ada onta, adanya sapi atau kerbau, suaranya kerbau, filosofinya di sana. Mak ini. Makal fasilu ad-dar'a. Imtasso, mengisap apa anak unta, kullama, pada semua apa-apa, fihi yang ada, apa ma, min labanin, dari susu. Patade susuna induknya itu. Jadi terus disusu sampai mengering susunya si induk. Makanya makan lagi, nanti isinya datang lagi susunya. Sulit. Makanya untuk bisa melepaskan dari mak kecemaan atau bomboan, perlu disapih. Ini taqulul Arab, makkal fasilu dar'a, ay imtasso kullama fihi min laban. Idzan, jadi fal maksudu bi Makkah, yang dimaksud dengan Makkah itu hiyal baldah kulluha. Yang dimaksud dengan Makkah itu kota secara keseluruhan. Hai sulam yakun biha maun. Sekiranya lam yakun, belum ada biha, di Mekah itu maun, air. Dan ini juga memaknai bahwa salah satu namanya Mekah itu apa? Yang terkenal juga, Mekah itu disebut dengan Ummul Qura, ibunya seluruh negeri. Makkah ibunya seluruh negeri. Secara bahasa betul. Kalau bahasa kita, Makkah itu apa? Maknya semua negeri. Lebih pas seperti itu maknanya. Embung seluruh negeri. Maknya seluruh negeri. Ummul Qura. Jadi keren bahasa Arabnya Ummul Qura. Mubarakah wa hudan lil alamin. Wal barakah, dan adapun yang dimaksud dengan barokah, hiya ziyadatu, itu adalah tambahan. Al barakah ziyadatul manfaah fi syai', itu al barakah. Orang sama-sama, umpamanya ada dua orang punya uang sama-sama 100.000. Uang 100.000 yang berkah ini bisa saja nilainya jauh melebihi orang yang punya uang umpamanya 500.000. Nominalnya 500.000, tapi kalau 500.000 ini tidak berkah, maka tidak akan ada nilai manfaat dari uang 500.000 dibandingkan uang 100.000 tapi berkah.
salah satu yang menyebabkan hilangnya keberkahan dari uang umpamanya, dari harta umpamanya, itu adalah ketika didapat dari hasil yang tidak benar, dari hasil yang tidak halal, maka hartanya tidak berkah. Mungkin punya banyak hartanya, tapi tidak ada nilai manfaat dari hasil uang haram. Justru akan membuat celaka atau tidak manfaat. Biasanya mudah untuk menghafal kalamullah, tapi karena dia makan makanan yang didapatkan dari sesuatu yang tidak halal, bisa menjadi penghalang untuk mudahnya menghafal kalamullah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ini anak-anakku sekalian, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah. Jazakallah khair.